Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran biologi di kelas 12. Kita masih dengan materi metabolisme. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang respirasi. Oke. Jadi, respirasi itu adalah reaksi pemecahan glukosa. Ingat, glukosa itu senyawanya C6H12O6 ya. Kemudian ada dua macam respirasi, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Nah, sebelum Ibu menjelaskan apa itu respirasi aerob dan anaerob, yang perlu kamu ketahui adalah bahwa materi ini adalah kelanjutan dari materi sistem pencernaan makanan. Jadi kalau di kelas 2 kamu membahas kalau kita makan karbohidrat, karbohidrat akan mengalami pencernaan oleh enzim amilase. Dari karbohidrat karbohidrat atau amilum akan diubah menjadi glukosa. Nah, glukosa ini ya di dalam sel-sel kan dia diedarkan ke seluruh tubuh kemudian masuk ke dalam sel-sel ya. Nah, di dalam sel dia akan mengalami respirasi aerob dan anaerob ya. Itu yang harus kamu ketahui. Oke, sekarang kita bahas perbedaannya dulu, respirasi aerob dan anaerob. Jadi kalau respirasi aerob itu adalah reaksi yang membutuhkan oksigen, ya. Kemudian kalau respirasi anaerob adalah reaksi yang tidak membutuhkan oksigen. Artinya, bisa saja misalkan tubuh kita lagi kekurangan oksigen, tetapi tubuh kita membutuhkan energi, maka tubuh akan melakukan respirasi anaerob. Seperti itu ya keadaannya ya. Nah, kemudian respirasi aerob itu terjadi pada organel mitokondria. Lagi-lagi bahwa kita sudah membahas di kelas 2 di bab 1 itu mengenai organel mitokondria. Kita ingatkan lagi ya bahwa di dalam sel ada sitoplasma, kemudian di sitoplasma ada organel. Nah, organelnya itu namanya adalah mitokondria, jadi bagian-bagiannya diingat kembali ya. Nah, itu ada membran luar yang berwarna merah, kemudian yang berwarna agak kuning. Nah, ini adalah membran dalamnya yang berlekuk-lekuk itu disebut dengan krista. Kemudian di dalam membran yang berlekuk-lekuk itu ada cairan disebut dengan matriks. Nah, nantinya terjadinya proses respirasi aerob itu adalah di krista dan di matriks. Nanti bahasannya yang selanjutnya ya. Nah, kemudian respirasi aerob itu menghasilkan energi lebih banyak. Kita lihat dari reaksi yang ada di sini. Ya, jadi glukosa akan bereaksi dengan oksigen, 6 oksigen menghasilkan 6 CO2, menghasilkan 6 H2O, menghasilkan 36 ATP. Kalau di pembahasan sebelumnya kita bahas respirasi aerob hanya sampai menghasilkan energi saja. Tetapi kalau di sini kita nggak boleh hanya menghasilkan energi. Harus secara jelas kita menyebutkan berapa jumlah energinya. Satuannya adalah ATP. Ya, adenin trifosfat itu kepanjangan dari ATP. Kemudian respirasi anaerob ya, tidak membutuhkan oksigen, bisa terjadi pada sitoplasma atau sel-sel otot yang kekurangan oksigen atau pada sel bakteri dan fungi. Kemudian dia menghasilkan energi lebih sedikit. Nah, energinya itu dia hanya sebesar 2 ATP. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Kemudian kita akan bahas dulu mengenai respirasi aerob. Nah, respirasi aerob itu ya dia mempunyai 4 tahapan. Yang pertama adalah glikolisis, yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga siklus Krebs, yang keempat adalah transfer elektron. Nah, yang glikolisis dulu ini Ibu jelaskan atau Ibu sebutkan dulu reaksi singkatnya ya. Jadi kalau glikolisis itu adalah reaksi pemecahan glukosa menjadi 2 asam pirufat plus 2 NADH plus 2 ATP. Nah, itu dulu yang harus kamu ingat. Kemudian dekarboksilasi oksidatif itu adalah reaksi pemecahan asam pirufat, jadi lanjutannya ya. Reaksi pemecahan asam pirufat menjadi 2 asetil koenzim A plus 2 NADH plus 2 CO2. Yang selanjutnya siklus Krebs.
Itu adalah reaksi pemecahan asetil koenzim A hasil dari dekarboksilasi oksidatif menjadi 2 oksaloasetat menghasilkan 6 NADH, 2 FADH, 2 ATP, dan 4 CO2. Kemudian transfer elektron menghasilkan 30 ATP dan 4 ATP. Nah, prosesnya adalah NADH dan FADH yang dihasilkan dari reaksi sebelumnya, yaitu reaksi glikolisis, dekarboksilasi, dan juga siklus Krebs. Kita lihat ya, glikolisis menghasilkan 2 NADH, dekarboksilasi menghasilkan 2 NADH, siklus Krebs menghasilkan 6 NADH, jadi total adalah 10 NADH, maka 10 NADH akan menjalani transfer elektron, elektron akan berpindah dari satu penerima elektron ke penerima elektron yang lain, sehingga dia nanti akan menghasilkan 30 ATP. Jadi 1 NADH menghasilkan 3 ATP, karena ada 10 maka menghasilkan 30 ATP. Kemudian FADH yang dihasilkan dari siklus Krebs juga menjalani transfer elektron. Ada 2 FADH ya, kemudian akan dihasilkan 4 ATP. Nah, sekarang kita akan membahas tahapan detailnya ya. Dari glikolisis. Glikolisis itu terjadinya di sitoplasma. Nah, kemudian dari glikolisis ini dia akan menjalani tahapan-tahapan ya. Ada 9 tahapan. Coba kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ada di 9 tahapan. Kita lihat tahapan yang pertama adalah glukosa berubah atau diubah menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan heksokinase. Nah, di sini dia membutuhkan ATP. Kemudian glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat dengan bantuan fosfoglukoisomerase. Ya, di sini hanya perubahan letak saja, letak fosfatnya ya. Atau letak rantai karbonnya. Jadi glukosa menjadi fruktosa. Kemudian fruktosa berubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Nah, kalau yang ini adalah penambahan fosfat ya. Nah, ini juga membutuhkan ATP. Jadi sudah butuh 2 ATP totalnya sampai sini ya. Kemudian fruktosa 1,6 difosfat atau bifosfat, dia akan dipecah menjadi 2 ya. Perhatikan di sini 3 karbon, 3 karbon. Ya, itu namanya adalah fosfogliseral aldehid. Nah, menjadi 2. Jadi dari kalau di sini molekulnya satu-satu, mulai dari sini bercabang ini berarti sudah 2 molekul. Jadi 2 molekul PGAL atau fosfogliseral aldehid. Kemudian dari PGAL itu akan diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat. Nah, dengan bantuan enzimnya adalah GLAP, fosfogliseral aldehid dihidrogenase. Nah, di sini dia akan menghasilkan NADH, ada 2 NADH. Kemudian 1,3 difosfogliserat akan diubah menjadi 3 fosfogliserat dengan bantuan fosfogliserokinase enzimnya. Di sini dia akan menghasilkan ATP. Kemudian 3 fosfogliserat akan menghasilkan 2 fosfogliserat dengan bantuan enzimnya adalah fosfogliseromutase. Oke, di sini hanya perubahan saja. Kemudian 2 fosfogliserat dia akan berubah menjadi fosfoenol pirufat dengan bantuan enzimnya adalah enolase. Tahapan yang terakhir adalah fosfoenol pirufat, dia akan menjadi asam pirufat dengan bantuan pirufat kinase. Ya, nah di sini ya tahap akhirnya tadi, makanya tadi Ibu jelaskan dulu tahapan singkatnya. Ya, kamu perhatikan bahwa tadi glikolisis itu menghasilkan 2 asam pirufat. Perhatikan di sini dia menghasilkan 2 asam pirufat ya. Ada 2 molekul 2 asam pirufat, kemudian dia menghasilkan 2 ATP. Perhatikan juga
Di sini kamu perhatikan ada 4 ATP di sini. 1, 2, 3, 4. Tetapi tadi di depan itu glikolisis cuma menghasilkan 2 ATP. Iya, benar dia menghasilkan 2 ATP karena di awal dia sudah membutuhkan dulu 2 ATP. Jadi 4 dikurang 2 jadi 2 ATP. Kemudian juga menghasilkan 2 NADH. Oke ya. Tolong dipahami, ini memang agak sulit ya materinya ya. Kemudian di tahap selanjutnya, di sini kenapa Ibu contohkan enzim? Karena kan di bahasan sebelumnya kita sudah membahas enzim ya, bahwa di setiap reaksi metabolisme itu ada enzimnya. Tetapi tenang saja bahwa Ibu nggak akan suruh kamu untuk menyebutkan enzim di tiap tahapan. Ya, di sini Ibu hanya ingin kamu mengerti bahwa sebegitu rumitnya metabolisme yang terjadi di dalam tubuh kita. Ya, yang Ibu tekankan di sini adalah kamu paham dan mengetahui tahapan-tahapannya tanpa harus menghafalkan. Paham aja dulu ya. Oke. Kita bahas yang selanjutnya adalah dekarboksilasi oksidatif. Nah, dekarboksilasi oksidatif itu terjadi di matrik mitokondria, artinya di dalam cairan organel mitokondria. Nah, reaksinya tadi 2 asam pirufat. Ya, 2 asam pirufat tadi akan diubah menjadi 2 asetil koenzim A. Karena asam pirufat itu adalah 3 molekul karbon, kemudian asetil koenzim A itu adalah 2 molekul karbon, maka ada 1 karbon. Masing-masing dari 1 asam pirufat dia akan melepaskan 1 karbon. Sehingga ada 2 karbon yang dilepas. Nah, karbon yang dilepas itu akan menjadi CO2. Kemudian setiap 1 asam pirufat juga akan menghasilkan NADH. Sehingga ada 2 NADH yang dihasilkan, 2 CO2 dan 2 asetil koenzim A. Oke ya, ini adalah tahapan reaksinya. Kemudian siklus Krebs. Nah, ini sama banyaknya dengan tadi glikolisis ya, perhatikan. Nah, di siklus Krebs ini tadi ada 2 asetil koenzim A. Nah, di sini disebutkan dulu ya cuma 1 molekul dulu. Berarti di sini harusnya terjadi 2 siklus. Ya, tapi di sini diperlihatkan hanya 1 siklus. Nah, perhatikan. Asetil koenzim A ya, asetil koenzim A itu akan bereaksi dengan oksaloasetat. Nah, reaksi dari asetil koenzim A dengan oksaloasetat itu akan menghasilkan sitrat. Di sini ada 2 karbon, oksaloasetat itu adalah 4 karbon, berarti sitrat atau asam sitrat itu adalah 6 karbon. Ya, oke. Kemudian sitrat itu akan diubah menjadi isositrat. Isositrat akan diubah menjadi alfa ketoglutarat. Ya, dia akan menghasilkan NADH saat perubahan isositrat menjadi alfa ketoglutarat. Kemudian alfa ketoglutarat akan diubah menjadi suksinil koenzim A. Ya, suksinil koenzim A itu nanti juga perubahannya dari alfa ketoglutarat menjadi suksinil koenzim A itu dia akan menghasilkan CO2 dan NADH. Kemudian suksinil koenzim A akan berubah menjadi suksinat. Nah, di sini dia akan menghasilkan ATP. Awalnya dia menghasilkan GDP, guanin difosfat, nanti itu setara dengan ATP. Nanti kalian akan bedanya adenin dan guanin itu apa di bab selanjutnya. Ya, jadi di sini langsung aja bahwa dia menghasilkan 1 ATP. Kemudian suksinat akan diubah menjadi fumarat, dia menghasilkan FADH. Fumarat kemudian diubah menjadi malat, dia juga dia tidak menghasilkan energi apapun atau tidak menghasilkan zat apapun, tetapi dia membutuhkan H2O. Kemudian malah diubah menjadi oksaloasetat, dia akan menghasilkan NADH. Nah, si oksaloasetat nanti dia akan menunggu asetil koenzim A lagi. Kemudian bereaksi lagi menjadi sitrat, kembali lagi bersiklus. Seperti itu terus-menerus. Nah, kita harus ingat bahwa 1 molekul glukosa diubah menjadi 2 asam pirufat, diubah menjadi 2 asetil-CoA. Ya, sehingga di sini kalau 1 molekul glukosa berarti harus ada 2 siklus. Kita perhatikan, kalau 1 siklus berarti kan dia menghasilkan
3 NADH, 1, 2, 3. Ya, kemudian menghasilkan 1 FADH, kemudian menghasilkan 2 CO2, sini 2 CO2, dan menghasilkan 1 ATP. Itu kalau dia satu siklus. Sementara kita punya 2 asetil koenzim A. Sehingga kita harus kali 2. Berarti 1 molekul glukosa berubah menjadi 2 asam pirufat, berubah menjadi 2 asetil-CoA, berarti ada 2 siklus Krebs. Berarti kalau ditanya, berarti siklus Krebs menghasilkan berapa? Nah, berapanya itu harus dikali 2 ya. Berarti ada 6 NADH, 2 FADH, 4 CO2, dan 2 ATP. Ya, seperti tadi yang dituliskan di awal. Oke, paham ya? Selanjutnya, tahapan yang terakhir adalah transfer elektron. Nah, transfer elektron ini terjadi pada membran dalam mitokondria atau yang disebut dengan krista. Ya, nah di sini 1 NADH akan menjalani transfer elektron, dia akan menghasilkan 3 ATP. 1 FADH akan menjalani transfer elektron, akan menghasilkan 2 ATP. Kita lihat gambarannya. Jadi NADH itu akan dipecah menjadi NAD+, 2H+, dan 2 elektron. Nah, elektronnya itulah nanti yang akan ditangkap oleh NADH reduktase. Nah, NADH reduktase nanti akan menerima elektron, kemudian elektron di sini terjadi reaksi reduksi dan oksidasi ya. Nah, itu orang kimia tuh yang bisa menjelaskan tuh ya. Nah, pokoknya kalau untuk orang biologi, jadi 2 elektron ini akan diterima oleh koenzim Ki. Nah, perjalanan dari elektron dari NADH reduktase ke koenzim Ki, dia akan menghasilkan energi 1 ATP. Kemudian elektron dari koenzim Ki akan melompat lagi ke sitokrom B. Dari sitokrom B, elektron melompat lagi ke sitokrom C. Nah, di sini juga dia akan menghasilkan energi sebesar 1 ATP. Kemudian elektron dari sitokrom C itu akan melompat lagi ke sitokrom oksidase. Kemudian dia akan melompat, kemudian akan diterima oleh oksigen. Nah, akan diterima oleh oksigen. Nah, kemudian elektron ini bersama dengan oksigen, nanti dia akan bergabung lagi dengan H+-nya tadi. Maka terbentuklah H2O. Ya, paham ya? Di sini ya. Jadi penerima elektron terakhir itu adalah H2O. Penerima elektron terakhir adalah oksigen sehingga menghasilkan H2O. Sehingga 1 NADH yang menjalani transfer elektron itu akan menghasilkan 3 ATP. 1, 2, 3. Sementara FADH itu tidak diterima oleh NADH reduktase, tetapi elektron dari FADH itu akan diterima oleh koenzim Ki. Ya, perjalanannya sama, sehingga untuk FADH itu hanya menghasilkan 2 ATP. Paham ya? Oke, kemudian hitungannya, ya, hitungannya perhatikan lagi bahwa 1 NADH akan menghasilkan 3 ATP. Sementara kita punya 10 NADH yang sudah dijelaskan di awal tadi ya. Sehingga ada 30 ATP. Kemudian 2 FADH dari siklus Krebs menjalani transfer elektron akan menghasilkan 4 ATP. Jadi total ATP yang dihasilkan pada transfer elektron adalah 34 ATP. Cuma di sini dikurang 2. Ya. Dikurang 2 ATP, jadi 34 dikurang 2, jadi totalnya adalah 32 ATP total bersihnya. Kenapa harus dikurang 2? Karena kamu ingat lagi bahwa glikolisis itu terjadinya di sitoplasma, sementara transfer elektron itu terjadinya di mitokondria. Berarti NADH dari glikolisis yang berada di sitoplasma harus masuk ke mitokondria. Nah, itu dia masuknya itu melawan gradien konsentrasi. Ingat di mitokondria kan sudah banyak NADH kan? Jadi dia bergerak dari konsentrasi rendah ke tinggi. Nah, ingat lagi tuh materinya yang kelas 2 awal.
ya tentang transport lewat membran. Karena dia melawan gradien konsentrasi, maka dia membutuhkan energi untuk pendorongnya masuk ke dalam mitokondria. Karena ada 2 NADH, maka dia membutuhkan energi sebanyak 2 ATP. Sehingga total bersihnya menjadi 32 karena di awal sudah membutuhkan ATP lebih dahulu. Ya, paham ya? Nah, di sini nih tadi ada catatan oksigen menjadi penerima atau akseptor elektron terakhir menjadi H2O. Oke, dipahami ya, pelan-pelan saja. Kalau nanti masih bingung, boleh tanya ke ibu ya. Oke, sekarang kita akan total ATP yang dihasilkan dalam satu kali reaksi respirasi aerob 1 molekul glukosa. Di tahapan glikolisis itu menghasilkan 2 ATP, kemudian dedekarboksilasi oksidatif itu tidak menghasilkan ATP. Siklus Krebs menghasilkan 2 ATP, transfer elektron menghasilkan 32 ATP, sehingga total 1 molekul glukosa yang menjalani respirasi aerob itu akan menghasilkan 36 ATP. Ya, sini seperti reaksi yang dituliskan di awal. Oke, sesederhana ini reaksinya, sependek ini reaksinya, tetapi ternyata perjalanannya untuk menghasilkan 36 ATP itu sangat rumit dan sangat panjang. Ya, ini pun Ibu menjelaskannya sudah dengan disederhanakan ya supaya kalian paham. Oke, sekarang setelah tadi kita membahas respirasi aerob, sekarang kita akan membahas respirasi anaerob. Ingat bahwa respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak membutuhkan energi atau reaksi yang tidak membutuhkan oksigen, atau di mana reaksi itu terjadi tanpa adanya oksigen. Ada 2 macam, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan dulu fermentasi alkohol. Nah, fermentasi alkohol berarti respirasi yang menghasilkan alkohol. Nah, alkoholnya itu adalah etanol. Ya, kita lihat reaksinya ya. Jadi di sini glukosa itu akan diubah menjadi 2 asam pirufat. Berarti dia menjalani proses glikolisis. Ya, berarti tahapannya yang tadi, yang di awal ya. Nah, kalau tidak ada oksigen, maka 2 asam pirufat ini akan diubah menjadi 2 asetil koenzim A. Dikurangi itu karbonnya. Jadi, kalau ini adalah 3 karbon asam pirufat, maka 2 asetaldehid itu adalah 2 karbon. Ya. Oke. Nah, si karbon yang lepas tadi, maka dia akan diubah menjadi CO2. Kemudian 2 asetil koenzim A, dia akan diubah menjadi etanol ditambah OH. Jadi C2H5OH itu susunan molekulnya. Ya, ini adalah reaksi yang terjadi pada saat fermentasi alkohol. Jadi tidak glukosa langsung berubah menjadi etanol. Jadi diubah dulu menjadi asam pirufat, diubah dulu menjadi asetaldehid. Oke ya. Nah, ini terjadi pada sel jamur atau yeast atau yang disebut dengan Saccharomyces pada saat pembuatan tape. Selanjutnya adalah fermentasi asam laktat. Nah, ini adalah reaksinya. Jadi glukosa diubah menjadi asam laktat plus 2 ATP. Jadi kalau di sini tanpa menghasilkan CO2 ya. Kita lihat reaksinya, jadi glukosa diubah menjadi 2 asam pirufat. Ini adalah reaksi glikolisis. Ya, dia menghasilkan ATP dan NADH. Kemudian NADH akan dipakai untuk mengubah 2 asam pirufat menjadi asam laktat. Ya, nah di sini dia dari 3 karbon tetap 3 karbon sehingga tidak ada CO2 yang dilepas sehingga tidak menghasilkan CO2. Oke, jadi langsung dari glukosa berubah menjadi asam pirufat, berubah menjadi asam laktat. Ya, nah ini terjadinya pada sel-sel otot yang kekurangan oksigen karena aktivitas yang berlebihan. Misalkan kamu lari lebih dari 15 menit. Nah, biasanya kalau udah lebih dari 15 menit itu kaki udah mulai pegel-pegel tuh.
Atau misalkan kamu push up udah lebih dari 20 kali. Nah, biasanya tangan udah mulai pegel-pegel. Nah, itu berarti sudah numpuk tuh asam laktatnya. Nah, asam laktat itu karena dia zat yang susah diangkut oleh darah sehingga dia biasanya menumpuk. Nah, menumpuk itu menghasilkan rasa nyeri. Nah, biasanya itu indikasi bahwa seseorang itu harus istirahat. Nah, seperti itu. Sehingga tubuh punya kesempatan untuk mengangkut dan mengubahnya kembali menjadi glukosa nantinya, ya. Kemudian terjadi juga pada saat pembuatan susu asam atau yogurt oleh bakteri Lactobacillus bulgaricus. Nah, ini adalah fermentasi asam laktat. Jadi kalau ditanya apa perbedaan fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol adalah di tempat terjadinya dan CO2 yang dihasilkan. Ya. Nah, kemudian kalau ditanya apa perbedaan respirasi aerob dan anaerob di tempat terjadinya dan juga energi yang dihasilkan. Oke, silahkan dipelajari kembali ya. Kalau masih bingung silahkan ditanyakan. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.